Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah video prediksi percintaan untuk hubungan kamu dengan dia, hubungan kalian di bulan April 2021. Begitu ya. Ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja kan cocok untuk kamu, bisa saja resonate, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, 50%, 70%, atau bahkan 100%, atau bahkan tidak sama sekali. Balik lagi, ini general reading, energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke Pisces, aku mulai readingan untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dulu. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Terima kasih alam semesta. Oke, Pisces atau Pisces, gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Aku melihat sepertinya banyak dari kalian lagi renggang gitu ya, lagi ada jeda, lagi membatasi intensitas hubungan dan intensitas komunikasi gitu ya. Four of Swords ini berbicara tentang jeda, adanya batasan gitu. Kenapa renggang? Kenapa jeda? Kenapa ada batasan? Aku melihat banyak sekali insecurity yang kamu ataupun dia atau yang kalian berdua rasakan. Insecurity dalam menjalani atau menanggapi hubungan kalian. Kalau dipersentasekan, ibaratnya optimisme kalian atau semangat kalian dalam menjalani hubungan hanya 25%. Sisanya 75% adalah pesimisme, ketakutan, overthinking, insecurity gitu ya, dimana sebenarnya rasa sayangnya ada, keinginan agar hubungan berjangka panjang untuk bisa berhasil gitu ya, bisa sampai ke pernikahan, bahkan membangun rumah tangga, membangun keluarga bersama itu ada, sangat kuat, sangat ada gitu. Tapi ada beberapa hal yang membuat kalian insecure. Ada beberapa hal yang membuat kalian jadi pesimis, overthink gitu ya. Pertama, ada beberapa dari kalian yang masalahnya berkutat di masalah finansial. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang berkutat di masalah restu orang tua, ada keterkaitan dengan keluarga, dengan baik keluarga kamu atau keluarga dia gitu ya. Tapi aku melihat tiga faktor. Jadi Em, yang pertama adalah tadi yang pertama saya bilang apa tadi? Keuangan. Yang kedua adalah masalah
restu orang tua atau ada keterkaitan dengan keluarga, baik dari kamu atau dia atau bahkan berdua. Yang ketiga, kalian sadar bahwa hubungan kalau mau berkembang kayaknya nggak bakal cepat, nggak bakal mudah apapun penyebabnya gitu ya. Tapi ada yang membuat kalian menyadari atau merasakan bahwa nggak bakal cepat, nggak bakal mudah kalau hubungan bisa berhasil, kalau mau hubungan berhasil, sehingga berdampak ke jadi insecure, jadi overthink gitu. Nah, sebenarnya sejauh ini walaupun ada insecurity, walaupun ada kerenggangan gitu ya, tapi karena perasaannya, karena keinginan untuk membawa hubungan bisa berjangka panjang, keinginan agar hubungan berhasil itu sangat besar aku lihat gitu ya. Sehingga sebenarnya kalian masih mempunyai harapan, masih mempunyai keinginan agar sesegera mungkin kan hubungan bisa ada titik terang, ada kejelasan, ada titik yang lebih pasti gitu. Jatuhnya kan sekarang hubungan lagi bergumul nih karena lagi ada jeda, lagi ada batas gitu ya. Tapi walaupun lagi jeda, walaupun lagi ada batas gitu ya, sebenarnya keinginan untuk memperjuangkan hubungan masih ada. Sehingga kalian mau sesegera yang memungkinkan agar ada titik yang lebih terang, titik yang lebih jelas untuk hubungan kalian. Kalian menginginkan ada komunikasi untuk oke, hubungan mau dibawa kemana, mau diapain nih supaya berkembang, atau kita harus bagaimana gitu. Nah, kalian sebenarnya ada keinginan untuk memperjuangkan, membenahi, menginginkan ada komunikasi agar hubungan bisa berkembang, agar bisa membenahi hubungan gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan kamu, para Pisces, terhadap doi kamu. Sejauh ini, sebentar ya, aku minum dulu ya. Oke. Untuk poin selanjutnya adalah perasaan kamu, Pisces, terhadap doi kamu sejauh ini. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Pisces, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. So, Pisces, gimana perasaan kamu terhadap dia sejauh ini? Apakah masih ada perasaan sayang, cinta, atau bagaimana? Iya, aku melihat sebenarnya kamu ada perasaan. Kamu masih ada perasaan terhadap dia gitu ya. Em, Dimana aku bisa melihat juga sebenarnya kamu ada bimbang, ada emosional, ada ketidakstabilan perasaan. Kadang sayang, kadang agak gimana. Kadang agak gimana, tapi kadang sayang lagi gitu ya. Tapi walaupun kamu bimbang, walaupun kamu ada emosional gitu ya, kamu masih mau memperjuangkan, kamu masih mau jalani sampai ke depannya, kamu mau agar hubungan berjangka panjang. Kamu mau walaupun sekarang dan ke depannya hubungan masih belum akan stabil, masih akan naik dan turun, emosi kamu juga masih yang akan belum benar-benar stabil gitu. Tapi kamu sejauh ini masih mau memperjuangkan, sekekeh itu kamu terhadap hubungan ini. Dimana aku bisa melihat sebenarnya kamu adalah jenuh gitu. Sebenarnya kamu adalah jenuh gitu ya. Rasa jenuh karena tadi, karena em, selama ini hubungan kamu ngerasa naik dan turun, perasaan juga naik dan turun, dan kamu juga sedikit banyaknya ada kesadaran. Oke, gua memang mau memperjuangkan, tapi kalaupun gue perjuangkan, kayaknya kedepannya pun masih akan lama sampai benar-benar settle. Kayaknya
masih akan naik dan turun nih hubungan ataupun emosi aku sebelum benar-benar berhasil gitu, hubungannya sebelum benar-benar stabil, hubungannya itulah kenapa kamu sebenarnya ada perasaan jenuh, ada perasaan males, bete, bosen gitu ya, stuck gitu. Tapi pada akhirnya karena kartu utamanya adalah kartu The Chariot di mana berbicara tentang keinginan untuk memperjuangkan terlepas dari naik dan turun yang ada atau yang akan ada. Sehingga kamu memilih untuk ya udah kamu memilih untuk realistis aja. Realistisnya tuh apa sih maksudnya? Realistisnya adalah dalam artian kamu berfokusnya ke sekarang ini. Dalam artian kamu punya ekspektasi. Kamu punya harapan bahwa ke depannya hubungan bisa berkembang, hubungan bisa berhasil. Tapi kamu meletakkan fokus utama kamu ke sekarang ini. Oke, gua mau hubungan berhasil, tapi lebih baik gua fokusnya bukan ke kapan hubungan berhasil. Tapi gua fokusnya ke sekarang ini gue bisa ngapain supaya hubungan berhasil gitu. Karena pada akhirnya aku melihat pola pikir kamu sejauh ini positif. Pola pikir kamu sangat tepat dalam artian kamu sadar, kamu sedikit banyaknya ada kesadaran bahwa kedepannya akan bagaimana itu sepenuhnya tergantung dari hari ini. Bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu menanggapi hari ini, dan itulah yang kamu letakkan fokusnya. Kamu meletakkan fokus kamu sekarang ini, dan itu udah tepat gitu ya. Kalau kamu ngerasanya butuh space, butuh jarak, ya kamu lakukan. Kalau kamu rasa tepat nih untuk intens berkomunikasi, maka akan kamu lakukan. Apa yang kamu rasa tepat, itulah yang kamu lakukan gitu ya. Itu adalah bentuk kedewasaan kamu, kerealistisan kamu dalam menjalani hubungan ini, begitu ya. Oke. Oke. Untuk poin selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Dan by the way, bottom of the deck ada four of swords dan kita punya four of swords lagi gitu ya. Oke. Perasaan doi terhadap kamu sejauh ini sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton menonton video ini, apakah doinya para Pisces, apakah doinya para Pisces, Sun, Moon, and Rising, ada perasaan cinta terhadap para Pisces, Sun, Moon, and Rising, ada atau bagaimana? Terima kasih alam semesta. Terima kasih alam semesta. So, Pisces, kita punya The Chariot di kartu dia dan kamu juga punya kartu The Chariot gitu ya. Kita punya 2 kartu The Chariot tuh dari deck yang berbeda gitu ya. Oke, jadi gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya? Apakah dia masih sayang? Iya, dia masih sayang gitu ya. Karena sebenarnya dia masih mau agar hubungan kalian bisa dijalankan gitu ya. Masih bisa berjalan, masih bisa mengalir. Dimana sebenarnya aku bisa melihat sebenarnya dia ada pergumulan, ada kebimbangan. Gimana ya baiknya aku menanggapi hubungan aku dengan Pisces gitu ya. Apakah sebaiknya aku melakukan A, apakah sebaiknya aku melakukan B, atau aku pertahankan, aku perjuangkan atau tidak, atau bagaimana. Dia ada pertimbangan, ada pergumulan, dan apapun pergumulannya, menurut dia tuh sesulit itu, sebingung itu, semembingungkan itu, dia nggak mau dia mengambil langkah yang salah gitu. Jadi sejauh ini bagaimana dia menanggapi hubungan dengan kamu, perasaan terhadap kamu adalah dia masih sayang, tapi dia ada pergumulan, tapi satu sisi dia masih mau memperjuangkan. Jadi ya udah, dia jalani aja dulu gitu ya. Kedepannya akan gimana dia entar. Yang penting sekarang dia fokusnya melakukan apa yang dia bisa lakukan atau yang dia rasa tepat, yang dia rasa siap untuk dia lakukan. Kalau misalnya sekarang ini dia ngerasa tepat untuk menghubungi kamu, ya dia akan lakukan
Begitu sebaliknya kalau dia merasa kurang tepat untuk menghubungi kamu. Artinya sebenarnya pola pikir kalian kurang lebih sama nih, sama-sama berfokus ke sekarang ini. Bisanya melakukan apa, ngerasa tepatnya melakukan apa, itu yang kalian lakukan gitu ya. Karena memang aku bisa melihat sepertinya apapun yang menjadi isu, apapun yang menjadi permasalahan di hubungan kalian bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang mudah gitu. Karena kartu Date ini adalah kartu transformasi, kartu positif, transformasi ke arah yang lebih baik. Dalam artian, ini adalah perubahan dari satu kondisi yang sangat kurang baik ke kondisi yang sangat baik gitu. Cuman kan dari yang sangat kurang baik ke yang sangat baik itu tetap butuh effort, tidak mudah, tidak cepat. Dan kartu ini menandakan kalau ada masalah memang sepertinya bukan masalah yang sepele gitu. Jadi dia masih mau memperjuangkan, dia masih sayang, cuman karena memang seperti tidak mudah, tidak sepele, tidak akan cepat, tidak akan mudah. Jadi dia memilih untuk pelan-pelan aja, jalani aja sebagaimana mestinya. Kedepannya gimana dia lihat nanti, tapi yang penting sekarang ini dia ngerasa tempat melakukan apa, itu yang dia lakukan. Dia tidak mau gegabah, dia tidak mau terburu-buru gitu ya. Oke. Untuk poin selanjutnya, Pisces, aku akan membukakan terkait kondisi hubungan kalian di bulan April 2021 akan bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan April 2021. Terima kasih alam semesta. Uh. Oh, so good. Oke. Okay. Wow, bottom of the deck the world gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih alam semesta. So, Pisces, so far readingan kamu dengan doi di bulan April 2021 yang sangat positif gitu ya. Tiga-tiganya positif nih kartunya. Dimana aku melihat di bulan April 2021 hubungan kalian akan ada perkembangan gitu ya. Ada perkembangan. Misalnya aku yang melihat kan lagi renggang nih antara lagi komunikasi tapi jarang, lagi dibatasi atau sama sekali tidak berkomunikasi. Nah, di bulan April 2021 komunikasi ini possible terjadi dan komunikasinya ini solutif. Komunikasinya ini untuk mencari solusi dari permasalahan kalian, untuk membenahi gitu ya. Walaupun solusi ini belum akan ditemukan langsung gitu ya, belum akan secara langsung ditemukan, tapi nggak apa-apa, setidaknya udah ada komunikasinya, setidaknya udah ada usaha untuk membenahi, udah ada mau memperbaiki hubungan gitu ya. Sambil dijalankan seperti air mengalir, sambil kalian mencari solusi, sambil kalian membenahi, mencari penyelesaian masalah gitu ya. Kalau kayak LDR, possible salah satu dari kalian akan terbang ke satu sama lainnya gitu ya. Lalu kita ada kartu Ace of Pentacles di mana iya ada titik terang gitu. Di mana tadi di awal ada Ace of Swords gitu ya. Kita punya dua kartu Aces, satu Ace of Swords, satu Ace of Pentacles. Di mana kartu ini sama-sama berbicara tentang menginginkan adanya awal baru, titik terang, titik yang lebih stabil, titik yang lebih pasti gitu. Sejauh ini kalian menginginkan ada titik terang. Di bulan April 2021, kalian akan mendapatkan titik terangnya. So far perkembangan sangat pesat, perkembangan yang terbilang pesat loh ini gitu ya. Ada titik terang gitu. Dan walaupun seperti yang aku bilang tadi, ini kan baru titik awal, titik terang gitu ya. Dari titik awal sampai titik terang possible masih memakan waktu, tidak cepat, tidak mudah, tapi at least, at the very least, it's an improvement gitu ya. Ini udah perubahan, perkembangan gitu ya. Walaupun masih tidak akan cepat, tidak akan mudah sampai semua membaik, tapi kan berusaha sabar, berusaha memahami, berusaha memaklumi satu sama lainnya, berusaha untuk kontrol emosi, kontrol diri kalau lagi unstable gitu ya. So far so good, ini bener-bener bagus gitu ya.
Oke, kalau misalnya sebelum ini atau selama ini kayak ada kecenderungan untuk termakan emosi, maka di bulan April 2021 kalian akan berusaha untuk lebih tenang, lebih sabar, lebih mengontrol diri, pikiran dan emosi gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait saran untuk kalian, saran untuk kamu Pisces. Saran untuk kamu agar bagaimana dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan dengan doi gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan sebagai saran untuk para Pisces, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Pisces, sarannya untuk kamu yang pertama adalah listen deeply, dengarkan gitu ya. Jadi kalau dia mau ngobrol, dia mau ngomong, dia mau memberikan sudut pandang dia mau menjelaskan, dengarkan gitu ya. Baik lagi, um, salah satu kunci keberhasilan hubungan adalah komunikasi gitu. Nah, komunikasi ini kamu dengar, kamu bicara, dia bicara dalam arti yang seimbang. Jangan misalnya dia ngomong terus, lalu kamu diam aja dan sebaliknya gitu. Nah, kali ini kalau dia mau menjelaskan sesuatu, kamu dengarkan dia. Jangan dipotong, jangan kamu jual mahal untuk gak mau dengar dia gitu. Karena dengan adanya listen deeply ini, dengan kayak mendengarkan dia, ini bisa membantu kamu untuk memahami sudut pandang dia. Ketika kamu memahami dia, kalian akan bisa lebih jelas dalam melihat ke depannya gimana ya hubungan untuk ditanggapi, lebih jelas dalam mencari solusinya gitu. Karena salah satu kunci keberhasilan hubungan yang lain adalah memahami satu sama lainnya. Memahami satu sama lainnya dapat dilakukan dengan cara kamu mendengarkan dia gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada kartu do the work. Do the work dalam artian action gitu ya. Dalam artian, apa sih actionnya? Aku melihat ada beberapa hal yang perlu kamu introspeksikan. Ada beberapa hal yang perlu kamu rubah dari diri kamu dalam menjalani hubungan gitu ya. Bukan berarti aku bilang kamu salah, bukan berarti aku bilang kamu kurang baik, tapi tetap aja kita manusia tidak sempurna. Aku pun tidak sempurna, sangat punya banyak kekurangan gitu ya. Jadi daripada kita berfokus untuk kamu berubah dong, kamu gini dong, mending kita fokusnya oke, apa yang bisa aku rubah gitu. Karena baik lagi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu ya. Jadi mending kita kontrol diri kita aja, kita introspeksi, kita ubah diri kita. Entar kalau kita udah berubah, dia juga akan tertampar kok dengan sendirinya. Oh, si Pisces sudah berubah nih. Aku juga deh harus berubah, harus ada perkembangan gitu ya. Do the work, action introspeksi gitu. Karena um, ada nih kesempatan, ada nih opportunity and change, ada nih kesempatan untuk berubah perkembangan hubungan, tapi dengan catatan do the work gitu, harus ada actionnya. Actionnya selain kamu introspeksi gitu ya, kalau kamu rasa tepat sikonnya, untuk hubungi dia duluan silahkan gitu, jangan gengsi. Kalau hubungan gengsi-gengsian, gimana gimana mau berkembang ya, stagnan gitu ya. Oke. Untuk poin selanjutnya yang terakhir adalah informasi-informasi tambahan, di mana di dalam sini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu ataupun nama dia, ataupun nama kalian berdua, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Ada juga
Zodiak bisa zodiak kamu yaitu Pisces ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu atau pihak-pihak terkait, dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian atau hubungan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau sudah jadian, pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau kamu masih ingat, kalau kalian masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya dari informasi-informasi ini tidak ada informasi-informasi terkait kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir. Baik lagi, ini adalah general reading. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan, dan ambil hikmahnya, pembelajarannya gitu ya. Aku mulai ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan percintaan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Wow, banyak yang jump out. Terima kasih alam semesta. Oke. 12. Ups. 10 Agustus, April, Januari, Maret, September, C, Oktober, 16, AIDS. Nggak apa-apa, itu yang udah aku buka informasinya. 14 Desember, 2, 21, 22, 25 September, step by step. Aku mendengar step by step. Jadi memang kalian mau agar membenahi hubungannya ini satu persatu, perlahan-perlahan, step by step, proses melalui proses, tidak mau terburu-buru, tidak mau instan gitu ya. Dan ini positif gitu ya. B, Maret, Z, 29, Februari, 9 atau 6, Agustus, November, Sagittarius, E, A, Gemini atau Gemini, Desember, 12. Oke, aku dapat informasi yang lucu nih. Jadi kan di bulan April, possible salah satu dari kalian akan menghubungi dulu, baik dari kamu yang hubungi dia duluan atau sebaliknya gitu. Nah, jadi ketika siapapun yang menghubungi duluan, yang dihubungi akan meresponnya tuh kayak gini. Lu ya hubungi gue duluan, kangen kan lu sama gue gitu-gitu loh. Jadi lucu gitu. Jadi kayak ditanggapinnya positif. Nah, dengan adanya penanggapan positif seperti ini, bisa menjadi konfirmasi untuk kamu untuk nggak apa-apa loh untuk hubungi duluan, pasti responnya positif kok gitu. Nah, cuman baik lagi, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu gitu ya. Lalu 13, lalu kita ada angka 2, kita ada 6 atau 9, kita ada Juli, kita ada N, kita ada 1, kita ada Juli, kita ada 19, kita ada Juli, kita ada April, kita ada 18, kita ada G, kita ada 24, kita ada 12, kita ada Taurus, kita ada 1, kita ada Maret, AIDS.
kita ada Gemini, kita ada Agustus, kita ada Juli, kita ada September, kita ada L, kita ada 25, possible ada yang namanya Leo atau yang berzodiak Leo di sini gitu ya. Kita ada F. Tuh kan Leo. Oke, aku tadi mendengar Fahrenheit gitu. Jadi possible ada di antara kamu atau dia yang possible anak IPA. Anak IPA gitu ya. Antara studinya IPA atau pekerjaannya di terkait science gitu ya. Tapi aku mendengar something about Fahrenheit. Fahrenheit kan temperatur bisa fisika, bisa biologi, bisa kimia gitu ya. Lalu ada Desember, lalu ada Sagittarius, lalu ada Januari, lalu ada Taurus, lalu kita punya Capricorn, kita punya B, Desember. Jadi gini, lanjutin yang tadi, yang responnya, ya lu ya kangen gue ya, makanya hubungi duluan gitu. Lalu misalnya kamu yang hubungi dia duluan gitu ya, lalu dia responnya gitu, kegeeran gitu, kepedean. Lalu kamu bakal balasnya kayak gini, kayak, biasa aja kali, kepedean banget sih, kurang lebih seperti itu. Jadi siapa yang kepedean, yang ngebales kayak biasa aja kali gitu loh. Ada energi-energi seperti itu gitu ya. Lalu kita punya M, Virgo, Taurus, dan yang terakhir kita punya 28 gitu ya. Oke, Pisces, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.